Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan seperti yang kita jelaskan tadi di awal, program Obrolan Budaya ini spesial sekali. Ada narasumber kita Aditya Prayogo, ya, Prayoga, ya, yang pastinya memberikan inspirasi bagi kita. Dan di samping beliau juga nanti ada satu tokoh muda, ya, entrepreneur. Dan walaupun beliau ini entrepreneur tapi UMKM lah hitungannya, ya, tapi tetap menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menyumbang orang-orang yang berkebutuhan untuk kehidupannya. Dan Lulur kita bakal buka line telepon atau WhatsApp juga, ya, di 0711351656 atau di 089778848884. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, kita ulang kembali, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Adit? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di Palembang kembali. Kira-kira berapa tahun di Palembang? Belum Palembang nih. Udah lama. Ada 2 tahun, 3 tahun? Setahun yang lalu ya. Setahun lalu deh, ya. Oh, ya, jadi masih tetap kembali ke kota asal, kota kelahiran, ya. Ya. Di samping Adit ini ada Bang atau Mas Ajis, Iya. Mbak Sugranat. Iya, saya kesini sebenarnya mengidolakan beliau. Jadi udah lama pengen ketemu, mencari inspirasi di YouTube. Ternyata Bang Adit ini ternyata orang Palembang. Iya. Itu suatu kebanggaan Wong sekali. Kito Galo. Iya, makan gratis. Oh, Makan gratis. rumah Nah, makan gratis. benar. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih di awal, ya. Sejak kapan dan bagaimana pengalaman pertama bisa membuka rumah makan gratis dan lain-lainnya nanti. Silakan. Ya, alhamdulillah saya mendirikan rumah makan gratis itu dari sejak tahun 2016, yang waktu itu saya itu diuji dengan kesulitan ekonomi. Ya. Saya waktu itu baru menikah ya. Baru menikah, sakit. Saya sakit, nggak bisa jalan, tiduran aja di tempat tidur. Dan ada satu lagi yang sangat menyedihkan, itu saya tuh nggak bisa berhubungan sama istri. Ya. Jadi nggak bisa hidup gitu. Ya. Di saat itu juga saya dapat sesuatu ilmu yang sangat membuat saya bersyukur. Ya. Saya belajar sabar. Kontrakan belum dibayar, utang saya numpuk waktu itu. Buat makan aja ngutang saya. Ya. Dan nggak cuma saya yang sakit. Saya punya ayah saya tuh waktu itu di Palembang. Ya. Saya bawa ke Jakarta. Ayah saya tuh sakit, matanya buta. Sakitnya komplikasi karena kena diabetes, glukoma. Nggak bisa lihat dua-duanya. Dan itu harus minum obat sama obat tetes, harus beli terus. Harus beli. Dan ibu mertua saya juga sakit. Ibu mertua saya kepleset di kamar mandi, patah tulang ekor, lumpuh, nggak bisa jalan. Jadi 3 yang sakit ini. Jadi banyak sekali permasalahan pada saat itu. Iya. Nah, terus bagaimana disikapinya? Ya alhamdulillah, meskipun dalam keadaan sulit itu sakit ya, saya punya semangat untuk sembuh, punya semangat untuk bangkit. Saya harus sembuh gitu. Saya lawan sakit itu, saya gerakkan badan saya sampai saya belajar jalan, sampai saya bisa jalan. Ketika saya bisa jalan, saya cari kerjaan lagi, cari. Belum dapat pada waktu itu. Nah, di saat saya baru sembuh itu, saya ke masjid. Di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu saya sholat di situ. Subuh-subuh. Begitu pas keluar dari masjid, saya tuh ngelihat ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek jalannya itu kencot-kencot. Nah, jalan kencot-kencot, saya samperin, saya tegur, "Nek, kok jalannya kencot-kencot, kenapa?" "Kaki nenek sakit, Jang," katanya. Coba saya lihat, begitu saya lihat kakinya tuh ulatan. Jadi saya ingat betul bapak saya nih kakinya ulatan. Gitu.
Diabetes nenek nih. Saya antar pulang. Begitu pas saya antar pulang, ada ibu-ibu nyemur pakaian. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid nyari rongsokan. Hujan rintik-rintik. Ya. Kemana nih, kasihan keluarganya? Mana nih nenek-nenek? Kemana keluarganya, kok kasihan sekali gitu. Tega sekali nenek-nenek disuruh cari rongsokan. Ya. Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak nyari rongsokan, tidak bisa makan. Nah di situ yang mengetuk hati saya, ya Allah, ada yang lebih susah lagi ternyata. Ya. Saya ini susah, miskin pada waktu itu. Tapi ada yang lebih miskin lagi, lebih susah lagi. Ya. Nenek-nenek hidup sebatang kara. Akhirnya saya urus lah nenek ini. Saya urus. Tidak lama kemudian bapak saya meninggal. Ibu mertua saya meninggal. Terus berjalannya waktu itu saya ketemu sama orang baik, ngajak saya jualan murotal, namanya Pak Amin. Ya. Begitu saya jualan murotal Al-Quran, jualan teh tarik, tuh alhamdulillah laris. Ya. Pernah sehari itu laku tuh sampai 10 unit, 20 unit, bahkan pernah nyampe 100 unit. Itu yang elektronik murotal ya? Iya, murotal Al-Quran itu. Iya. Pernah nyampe 100 unit laku. Iya. Waktu itu hari Jumat tuh ada ibu-ibu nanya kan, dia kan turun dari mobil nanya, apa ini Pak, murotal Al-Quran Bu? Saya mau belilah katanya. Dia beli satu awalnya tuh. Nggak lama kemudian balik lagi, Pak kalau saya mau pesan banyak boleh? Boleh Bu, bisa. Pesan 100 deh katanya. Beneran Bu, bener. 1 unit itu untungnya 100.000, gemeteran saya waktu itu. Dapat duit 10 juta, Allahu Akbar. Bisa nyicil utang, Ya. bisa bayar kontrakan. Itu awal gerbang dari rezeki yang diberikan dan akan menjadi untuk orang lain, mungkin pemikiran kita. Boleh mungkin dilanjutkan? Waktu itu saya belum buka rumah makan gratis. Belum ya. Belum. Oke, belum. Dan setelah saya tiap hari rutin kan jualan itu, Hah? saya ngomong ke istri kan, Ya. Dek, ini kayaknya aneh. Semenjak kita ngurus nenek-nenek nih, kok rezeki kita nih makin lancar, makin bertambah. Banyak orang baik ketemu sama saya tuh. Biasanya kan kalau ketemu di masjid itu kan orang cuek-cuek aja kan gitu. Yeah. Assalamualaikum, udah pulang. Salaman, assalamualaikum, pulang lagi, pergi lagi. Ini enggak ngajak ngobrol. Gimana kabar Mas Adit? Alhamdulillah Pak, sehat. Masih ngontrak di belakang masjid? Masih Pak. Iya. Bapaknya gimana? Sehat. Ya alhamdulillah, saya bilang itu. Masih sakit. Iya. Gitu. Saya sering ngendong bapak saya kan dulu ke masjid. Jadi jamaah-jamaah masjid itu ngeliatin kan gitu kan. Iya. Nah. Jadi alhamdulillah saya sama istri diskusi kan gimana kalau misalkan kita sedekahin aja lah nih uang ini, hasil jualan ini. Gitu. Berangsur-angsur utang saya mulai lunas. Satu Ada persatu. jalan ya? Iya. Saya tuh banyak utang dulu. Ngutang sama Bu Ice dulu 20 juta. Utang saya sama bos saya dulu Pak Amin. Ya. Utang saya Pak Amin aja 20 juta dulu. Dulu saya ngambil murotal, kayak saya kena musibah, pernah. Ada banjir di Villa Nusa Indah itu. Ya. Murotalnya terendam, kena lumpur, rusak. Oke. Jadi utang jadinya. Nah, itu pun saya bayar lunas alhamdulillah. Dari bantuan orang lain atau gimana tuh? Hasil jualan. Hasil jualan. Waktu itu kan belum buka rumah makan gratis belum. Iya, oke. Nah, setelah berjalan waktu, alhamdulillah sering dapat rezeki tak disangka-sangka. Ada orang minta jualkan mobil, saya bantu jual, laku. Minta jual tanah, saya bantu jual, laku pula. Nah, alhamdulillah. Sering dapat rezeki tak disangka-sangka gitu. Akhirnya kami sedekahkanlah uang ini. Awal-awalnya ya pelan-pelan donasi ke pondok pesantren, ngasih makan anak yatim gitu awal-awalnya itu kan. Nah, semenjak pas nenek itu meninggal, sebelum nenek itu meninggal itu sempat nepak-nepak pundak saya nih. Ada pesannya? Dia ngomong gini kan, nenek doakan apa yang belum kamu miliki nanti kamu miliki. Apa yang belum pernah kamu ketemu nanti kamu ketemu. Yang belum pernah kamu kesana nanti kamu kesana. Iya. Sampai saya dengerin itu ini doa atau apa nih ya? Nenek ini ngedoain saya. Iya. Amin aja, amin. Bingung saya tuh, biasanya kan ngedoain tuh lancar rezeki, dimudahkan urusan, dihapus dosa-dosa. Kalau ini enggak, apa yang kamu belum miliki nanti kamu miliki. Harapan-harapan kita. Langsung berdetak di hati saya tuh. Iya. Ucapan terakhir, apa yang belum kamu kesana nanti kamu kesana. Saya tuh belum pernah umroh. Pengen banget ke Baitullah, pengen banget sujud di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Nah itu udah lama kemudian 3 hari. Besoknya nenek itu meninggal, 2 hari kemudian itu, nah ini 3 hari dari ucapan nenek itu terkabul. Saya dapat undangan ke Baitullah gratis. Ada yang umrohin saya. Ada yang ngajak. Ada yang ngajak umroh gratis. Tapi kenal orangnya? Nggak kenal. Saya pikir ini juga orang kaya nih. Luar Begitu pas biasa. saya ketemu tuh ya. Ini luar biasa ya Mas Ajis ya. Merinding. Iya benar-benar.
Saya ketemu sama ibu-ibu yang ngumrohin saya tuh, saya ketemu. Iya. Saya pikir orang kaya, konglomerat lah, pasti pejabat, ini artis apa kan, pejabat, orang kaya pasti. Soalnya di pesawat itu mewah, Hah. dikasih Oh, makan. jadi satu pesawat sama orang itu? Enggak, Hah. orang itu di Mekah. Oh, Saya ketemunya di Iya, iya. ketemu Mas Adit, nanti ketemu saya Iya. ya katanya gitu. Dijemput sama mobil katanya. Begitu turun dari bandara tuh dijemput. Nanti ketemu sama saya. Pas saya ketemu tuh, kenapa pakai daster ini ibu ini kan orang Indonesia. ya. Nah, ternyata dia kerja di sana tuh. Ibu-ibu. Ibu rumah tangga, kerja rumah tangga, ini pembantu rumah tangga. Iya, iya, iya. Ibu-ibu tuh. Ya Allah, kupikir orang kaya ibu. Iya, ini. iya. Ternyata kok bisa ngumrohin saya gitu kan? Iya. Dia tuh bernazar. Pokoknya kalau saya dapat rezeki, gaji saya dibayar, gaji lembur dibayar, saya mau buat umrohin hadiah ke orang Indonesia katanya gitu. Itu dipilih secara acak atau gimana dari kabar orang lagi? Dapat dari orang juga. Jadi Oh. ada tetangga saya ngomong tuh nama Mas Adit, nah ngurusin emaknya, bapaknya katanya Iya, iya. sakit. Ikhlas banget itu orang katanya gitu. Iya, iya, Dia aja lah yang diberangkatin umroh. Alhamdulillah. Kayak doa saya terdengar terkabar gitu kan. Padahal saya nggak akrab itu, Aha. nggak akrab gitu. Tapi saya memang suka bantu tetangga juga. Iya, iya, iya. Misalkan air lagi habis, kekeringan di sumur nggak ada air, saya suka bantuin ngambil air buat tetangga-tetangga gitu. Iya, iya. Dan masya Allah, saya dapat undangan umroh gratis. Disitulah saya berdoa, ya Allah, kalau seumpama nanti saya sembuh, saya punya anak, Iya. istri saya hamil, Ya. saya kepengen banget bawa istri saya tuh ke bidan tuh pakai mobil pribadi. Doa saya tuh. Iya, iya. Terus saya pengen ya Allah punya rumah yang besar pinggir jalan. Kalau saya punya rumah yang besar, saya mau buka rumah makan gratis di situlah. Rumah tahfiz Quran, Ya. ngumpulin anak-anak yatim tinggal di rumah sama saya. Itu di awal doa-doanya. Banyak doa saya tuh. Iya. Soalnya umroh pertama itu kan. Iya, 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 di benar. depan Ka'bah tuh. Iya, iya. Ya Allah, kasih lagi saya rezeki yang banyak, saya mau bangun masjid. Ya Allah, saya pengen bangun rumah tahfiz Quran, sekolah gratis dan semuanya terkabul. Pulang dari umroh, Perlahan-lahan satu-satu. iya, pulang dari umroh tuh saya buka rumah makan gratis. Langsung Langsung tercetus ide tuh, langsung buka rumah makan gratis. tahun berapa itu? 2016, Mengawali 2016. Satu rumah makan gratis di wilayah Cibubur di Jakarta. siang sana, di Kabupaten Bogor, Oke. dekat kontrakan saya tuh. Iya. Nah, begitu saya buka rumah makan gratis tuh, tidak lama kemudian diundang lah sama Deddy Kobuzer. Aha. Di Hitam Putih ya, boleh disebut. Iya, iya, benar. Nah, di Hitam Putih tuh Trans 7 kan diundang ke iya. situ. Dan makin banyak lagi yang datang, ketemulah orang-orang baik, banyak yang bantu gitu kan. Sampai saya tuh harus menjaga nih, ini amanah gitu kan. Akhirnya saya buka cabang lagi. Buka cabang dan alhamdulillah dapat rumah, ada yang nawarin rumah waktu itu. Aku juga. Dari jam 11, jam 12, jam 1 selesai. Tapi ada juga yang Jadi dulu kan kita sebelum itu buka juga program keliling kampung. Iya. Nah, keliling kampung itu kita fokuskan untuk mencari orang yang sedang sakit di perkampungan, kita kunjungin, kita doain, terus kita kasih hadiah. Ada juga yang nitip-nitip donatur tuh ngasih, Mas Adit nanti kalau ada ketemu orang sakit lagi keliling kampung, saya mau titip ya buat dia, beliin buah katanya Iya, gitu. iya, oke. Dan akhirnya berjalannya waktu, alhamdulillah punya mobil kami. Ya. Nah, begitu pas kami punya mobil, saya bikinlah program keliling Jabodetabek bagi-bagi nasi untuk tukang gali kubur, Iya, iya, tukang parkir, Pak Oga, tukang ojek yang lagi mangkal-mangkal kan. Nah, itu kita kasih nasi bungkus. Oke. Gitu. Menarik sekali dan dulu-dulu pendengar yang pengen bergabung silakan kami ingatkan lagi di 0711351656 atau melalui WhatsApp di 089778848884. Ini ada Mas Ajis ya. Mas Ajis juga masuk organisasi TDA ya. Dan secara pribadi juga kadang menolong juga membantu. Tapi ini menginspirasi juga Mas Ajis. Bisa jelaskan enggak, Mas? Ya, saya tuh sebenarnya ketika saya ke Pontianak ada namanya Ustadz Lukman. Ya. Beliau setiap pagi saya dengar di SMK. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika saya pengen ketemu Ustadz Lukman, nggak sengaja ketemu Habib Aris lagi di Palembang. Ketika itu saya lagi aja acara TDA, saya bagi-bagi aja teman-teman kan nggak ada makan siang. Ya. Udah saya pesan bakso aja, langsung datang. Di situ diajak Habib Aris ke Pontianak. Dan alhamdulillah saya sekarang itu jadi ketua musola. Nah di situ saya pengen ketemu sama Ustadz Lukman. Alhamdulillah Allah izinkan ke Pontianak. Di sana beliau bilang itu ada orang Palembang namanya Mas Adit. Itu luar biasa banget. Saya searching lah di Google. Ya. Beliau ini Wak Dolah Ya. itu bagi-bagi nasi di Mekah. Di Mekah juga.
bukan di Indonesia aja, internasional. Bisa dikatakan itu pada saat di Mekah atau pada ada memang cabang di sana orang-orang yang Nggak tahu, aku lihat di nanti biar Nanti bisa Mbak bercerita Adit ya. itu kok bisa nih orang Indonesia bagi-bagi nasi di sana gitu Iya, iya, kan. iya. Masya Allah, makanya Oke. kita harus belajar banget. tapi tetap menginspirasi lah maksudnya. Iya. Iya. Yakin aja orang Palembang ini banyak orang baik. Benar. Contohnya si Adit ya. Iya. Adit ini ceritanya awalnya bagaimana sampai ke Jakarta? Boleh cerita nggak? Mungkin nanti kita akan balik lagi flashback ke belakang lagi, ke depan ini. Ya, ini ke belakang dulu. Tahun 2011 waktu itu saya baru keluar, baru bebas dari Maksudnya? penjara. Oh, 2011. pernah bebalah. Saya tuh pernah masuk penjara 2009. Wow. Kasusnya? Bebasnya 2011. Kasus kecil tapi masuk penjara ya. Masuk penjara, nakal. Ya, saya jujur saya nakal dulu ya. Tapi alhamdulillah ada hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Karena saya pernah belajar juga di Mekah ya. Kok di samping kuburan Rasulullah SAW ini ada Umar, Ya. bukan istrinya, bukan orang tuanya, ya. Tapi kok Umar ya? Nah itu saya belajar, oh ternyata Umar ini manusia yang luar biasa. Iya. Seorang sahabat yang sangat dekat bisa dekat dengan Nabi. Ternyata dia selalu ingat masa lalu. Ya. Nah saya juga belajar masa lalu ya. Jadi untuk kita yang hari ini mungkin punya saudara, keluarga, doain terus, Ya. doain terus. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, saya tuh pernah ngajak anak yatim tidur di hotel. Gara-gara saya kunjungan ke pondok pesantren, saya tanya, bapakmu mana? Meninggal. Ibumu meninggal. Udah berapa tahun di pondok pesantren? 4 tahun. Pernah enggak tidur di hotel? Tidur di hotel katanya. Si Kowong itu. Iya, saya tarik satu anak yatim itu, saya tanya. Belum pernah katanya. Seumur hidup belum pernah tidur di hotel, belum pernah. Saya langsung izin ke Kiai, Kiai, ada berapa anak yatim di sini Kiai? Anak yatim ada 30 katanya. Seluruh santri ada berapa? Ada 110. Saya tarik 30 dulu. Bismillah, insya Allah nanti yang lainnya menyusul. 30 dulu. Saya bawa ke hotel. Saya inapkan di hotel, terus Hotelnya yang berbintang lah ya. alhamdulillah hotel bintang 5. Saya lagi ada dapat Luar rezeki. biasa, waktu itu. alhamdulillah. Ya, Iya, iya. saya ada rezeki, saya bawa hotel. Ya. Niat saya cuma pengen ngebahagiain anak yatim. Yang mana mereka belum pernah tidur di hotel, saya ingin bahagiain mereka tidur di hotel. Ya. Bagaimana rasanya tidur di hotel? Nah, inilah rasanya tidur di hotel, berbagi nikmat. Ya. Masya Allah, anak-anak itu lompat-lompat di kasur, berenang, langsung begitu lihat kolam renang langsung lompat. Saya bilang ganti baju dulu. Nah langsung ada yang langsung lompat ke kolam renang, bersalto. Sudah terpikirkan Mas Haji? Iya. Iya, bagaimana kegembiraan anak-anak itu. Bahagia mereka tuh. Iya, iya. Dan saya pun ngelihat mereka bahagia, ikut bahagia. Ya. Nah saya pikir itu bisa, Masya Allah ya, buat kita bahagia gitu. Betul. Dengan melihat orang membahagiakan orang itu bahagia, kita bahagia gitu. Ya. Nah dan di samping resepsionis itu ada restoran. Hotel bintang 5 tuh ada restorannya. Saya lihat ada minuman-minuman tergantung-gantung. Saya tanya, itu minuman alkohol ya? Iya. Berapa harganya satu botol itu, yang minuman yang bentuknya kayak bulat, kayak lonjong ke atas itu? Iya. Berapa itu harganya Pak? Sebotol itu yang warna hitam, ada yang warna hijau-hijauan dikit, ada apa tuh emas-emasnya Iya, itu iya. kan. Bentuknya bagus-bagus itu botolnya tuh. Ada yang minuman itu harganya satu botol 7 juta. Wow. Wih, mahal. Iya. 7 juta. Berdosa. Tapi mahal ya. Iya. Nah ini mahalnya 7 juta nih kan. Nah, langsung saya berdoa, saya berdoa, ya Allah yang suka minum minuman yang mahal-mahal ini mudah-mudahan dapat hidayah. Duit yang biasa buat beli minuman keras disumbangkan buat masjid. Oh itu kalau 7 juta kalau dibelikan semen berapa sak dapat? Nah, betul. Kalau dibelikan pasir mungkin dapat 2 truk. Satu truk itu saya pernah beli satu truk itu, truk engkel ya namanya. Iya. Nah 2.500.000 pasir. Ya. Itu harga Jakarta, atau kalau harga Kalau Palembang. di sini apa namanya, Bang? Satu bak gitu ya. Iya. Itu berarti berapa truk? 2 truk lebih. Nah, Kalau disedekahkan untuk amal jariah, ya betul. gitu, pahalanya ngalir terus itu. Ya Allah. Nah, di situ juga saya dapat banyak pembelajaran dari pengalaman ya. Saya juga ingat dulu waktu saya masih susah, dengan terpaksa saya nerima uang zakat untuk ngobatin bapak saya. Beliin obat.
Jadi bapak saya harus beli obat, saya tidak punya uang. Saya ini melihat mata Mas Adit kalau melihat masalah masa lalu dia yang sedih berbinar-binar ya. Iya. Kenangan lama. Silakan Jadi, Mas. Bapak saya tuh ngomong kan, nah kalau tidak ada uang tidak usah dipaksain, tidak apa-apa lah katanya. Enggak ya, Bismillah ya, mudah-mudahan kita berdoa, ikhtiar juga kan. Kalau ada yang beli, pokoknya langsung beliin obat. Tapi ada teman saya tuh di masjid itu bilang, Mas Adit, saya bilang ke teman-teman di masjid katanya, Mas Adit nanti dibantu oleh jamaah dari zakat katanya. Nah, alhamdulillah saya terima itu dengan terpaksa betul. Itulah saya langsung berdetak, ya Allah kalau saya nanti Bismillah dapat rezeki, Allah angkat derajat saya nih, Allah kasih saya rezeki lebih nih, saya yang mau jadi donatur, saya bilang. Saya mau jadi donatur zakat ini nanti. Bismillah saya bilang. Dan Masya Allah alhamdulillah terkabul itu doa itu. Nah, saya datang ke Palembang nih pakai mobil. Dulu bapak saya pernah bilang, nak kalau ada sewa-sewa mobil nak, pengen nak pulang ke kapal ini ke Palembang katanya gitu kan, bawa kayak mobil. Iya. Sewa mobil tuh mahal. Benar. Ya nanti ya doa ya Bismillah. Ya sekarang saya punya mobil, bapak saya meninggal. Tapi dia melihat juga mungkin dari jauh doa-doanya itu ya. Terus mama juga, ibunya istri saya nih. Iya. Nah kalau punya mobil pengen nak ke Bandung katanya. Ke nenek, ke kuburan nenek. Itu waktu mau lebaran itu. Iya. Iya mas bilang. Dan alhamdulillah waktu itu saya jualan murota laku 3. Saya bilang ke istri, ayo yang kita sewa mobil kita sewa mobil, kita bawa mama ke Bandung. Begitu pas sampai Bandung, ngisi bensin, kan nyewanya kan 150.000 dulu. Mobil Avanza itu kan. Terus sampai Bandung habis duit saya nih, ngisi bensin kan. Mama bilang, masih punya duit nggak, Dit? Ada sedikit mas bilang. Pengen makan itu Ciganea katanya. Nggak tahu aku harganya berapa itu. Iya mas bilang gitu kan. Begitu pas saya lagi mau jalan tuh kan beli satu lah gitu kan, buat mama aja lah. Nanti aja lah yang makan yang. Ternyata ada kenal sama saya. Ngajak ngobrol. Saya dikasih duit. Itu di Bandung itu. Dan dikasih duit 2 juta. Ini ya Allah kok ada aja rezeki gitu kan. Akhirnya bisa pulang ya? Bisa makan. Bisa makan ayam. Aku pikir minyak tadi habis. Dan demi Allah ya mau tuh, makan ayam dulu ya, benar. Seumur hidup itu benar. pertama kali tuh saya makan ayam Ciganea. Jadi kalau ke Bandung itu ada. Iya benar. Itu asli Purwakarta itu. Iya. Dan Masya Allah. Makanya kalau kita punya niat baik, benar. Bismillah. Apalagi orang tua nih. Dulu bapak saya pernah, Dit, ayah pengen mobil. Ku beliin mobil, tapi mobil-mobilan. Ayahku ketawa kan, sambil bercanda kan, ya doain ya mudah-mudahan. Tapi doa orang tua itu memang maha brilian ya. Yang kecil ini jadi besar gitu. Benar. Dan alhamdulillah terkabul. Iya. Nah itu. Saya tuh dapat mobil yang gratis, enggak beli. Ya. Gratis. Rumah. Buka bungkus atau mana? Atau yang dikasih sudah dipakai? Second, tapi lumayan gratis. Iya. Rumah itu gratis pula. Jadi saya kan berdoa di Mekah kan, ya Allah, hamba pengen punya rumah gitu, yang besar, pinggir jalan. Dapatnya yang besar pula. Dapat yang besar, pinggir jalan pula. Dikasih. Ada orang Arab. Itu namanya kekuatan doa, Mas Aceh. Iya. Jadi ada orang Arab. Waktu itu saya diundang di radio Islam. Iya. Radio Silaturahim. Saya wawancara gini kan. Nah terus tiba-tiba ada pendengar radio bilang, Mas Adit, saya punya rumah. Nggak kepake. Iya. Saya pengen rumah itu bermanfaat. Saya serahkan aja ke Mas Adit katanya. Buka lah rumah makan gratis, rumah tapis Quran. Tampungin aja tuh anak-anak yatim di pinggir-pinggir jalan itu. Di wilayah mana? Di Cilangkap. Cilangkap. Okay. Di Jalan Raya Cilangkap Baru nomor 9A. Dekat RRI juga tuh ya. Oh gitu. Iya. Oh Masya Allah. Nah di situ saya buka rumah makan gratis cabang yang kedua. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Nah alhamdulillah itu rumah gratis pinggir jalan. Saya sempat ngomong sama Ustadz Lukman kan, Ustadz doain Ustadz gitu. Mudah-mudahan ini rumah ini bisa menjadi rumah yang bermanfaat. Dan Masya Allah sekarang di situ sudah ada musola yang sholatnya tuh banyak jamaahnya, santri-santrinya juga banyak. Dan saya juga kepengen beli tanah untuk bangun masjid. Dan alhamdulillah saya diundang sama Bang Ari Untung, diundang Bang Baim Wong. Di situ saya banyak dapat duit, terus
saya punya rezeki, saya beli tanah. Saya beli tanah bukan untuk pribadi. Ya. Bukan untuk bikin rumah, bukan, tapi untuk bikin rumah Allah. Wah, biasa. Saya bangun masjid. Dan itu juga mukjizat dari Allah ya, alhamdulillah. Atas izin Allah itu masjid jadi. Sudah jadi, 2 lantai lagi. Ukuran berapa tuh? Masjid tanahnya tuh 400 meter. Oh, Nah, itu saya bangun masjid, terus di sampingnya itu sekarang lagi pembangunan sekolah gratis. itu berapa tahun bangun masjid? Nggak Atau lama, belum nggak lama. banyak bantuan ya? Setahun itu selesai. Ya. Alhamdulillah, ada yang bantu. Nah, jadi begitu saya habis beli tanah itu kan saya kan kehabisan duit, tidak punya duit lagi. Saya dipertemukan oleh Allah dengan tukang kuli bangunan yang mana dia tuh mau pulang kampung tidak punya duit. Ya. Nah, saya juga tidak punya duit waktu itu. Saya bilang, Pak, mana kalau misalkan Bapak mandi dulu, makan, habis makan ambil wudhu, sholat, kita doa bersama. Ada Pak makanannya? Ada, saya bilang, saya siapin makanan. Ini tukang kuli bangunan nih. Jadi tukang kuli bangunan itu dari Cililin, Bandung, dia kerja di Jakarta, dizolimi. Udah kerja nggak dibayar. Hanya kerja dengan Adit. Akhirnya ketemu sama Adit, Adit bawa ajak ke rumah, saya suruh mandi dulu, habis mandi mereka tuh, tapi ada satu kuli bangunan yang sakit, ketusuk paku. Diobati Jadi dulu. kakinya itu ini, tidak bisa mandi jadinya, dia infeksi. Saya bawa berobat. Nah terus, tidak apa-apa yang sakit sholat ambil wudhu aja, terus sholatnya duduk aja, saya bilang, tidak usah berdiri gitu. Ya. Nah begitu kami sholat berjamaah, berdoa bersama, saya posting lah di Instagram, saya live di Instagram, dan alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang, Mas Adit saya siap bantu untuk ongkosin yang abang-abang kerja bangunan ini. Buat masjidnya. Banyak Bu jumlahnya, ada 8. Tidak apa-apa katanya. Nah akhirnya pulanglah mereka ke Cililin, ke Bandung, dikasih duit sama donatur. Gak cuman ongkos, tapi uang saku juga dikasih, 1 orang 1 juta. Nah terus saya bilang begini, Bang, saya ini kan lagi bangun masjid, lagi beli tanah mau bangun masjid niat saya nih. Nanti kalau abang udah pulang ke Cililin, barangkali aja mau bantu saya untuk ngerjain bangun masjid ini. Saya bilang, oh mau Pak, mau banget katanya, tapi saya izin pulang dulu. Udah janji sama istri kan, ya pulang dulu aja, saya bilang. 3 hari kemudian dia datang, terus alhamdulillah itu saya dapat rezeki uang 15 juta. Saya tanya sama Pak Rudi, Pak Rudi, saya ada uang 15 juta, cukup nggak kalau mau bikin pondasi? Oh minimal 30 juta Bi, katanya gitu. Ya pegang aja dulu 15 juta, ya nanti bismillah kalau ada rezeki lagi saya kasih lagi. Saya cuma pengen pondasinya aja dulu. Nggak lama kemudian lagi saya dapat undangan ke Bali ngisi acara. Terus saya tinggal ke Bali. Begitu pas saya pulang dari Bali, saya lihat, loh Pak Rudi, ini bukan pondasi, kenapa udah dinding-dinding ini? Udah dinding, jadi udah masang bata. Duit dari mana, saya bilang. Ya alhamdulillah, ada yang ngasih batu, ada yang ngasih besi, ada yang ngasih semen. Terus setiap kali, sering sekali ke toko bangunan digratisin sama yang punya bangunan, orang Arab. Yang punya toko bangunannya orang Arab bilang, ini buat bangun masjid. Iya, siapa yang bangun? Yang rumah makan gratis, Mas Adit. Ya udah bawa aja lah katanya. Jadi duit 15 juta tuh berkah banget, berkah, enggak habis-habis. Manjang. Nah, di situ saya belajar luar biasa sekali dia. Merasa kekuatannya. Allah tuh baik banget gitu. Ya Allah tuh baik banget ya. Saya sampai nyari-nyari gitu kan, nyari mana lah, nyari duit ya kan biar bisa bangun masjid. Sekarang selesai masjidnya. Nah, karena saya punya anak santri yang banyak, anak yatim banyak kan, enggak sekolah mereka kan. Nah, kalau sekolah di swasta itu kan mahal. Benar. Sekolah Islam swasta mahal daftarnya. Harus ada duit lah itu. Saya mikir, wah, saya harus bangun sekolah ini. Sekolah gratis, nanti kalau saya meninggal ya harapan saya mudah-mudahan enggak ada lagi anak-anak di Indonesia ini yang enggak sekolah. Ini program mencerdaskan anak bangsa. Nah, saya bikin lah. Sekarang lagi bikin sekolah ini. Madrasah. Tapi belum selesai. Madrasah atau pesantren? Sekolah Islam. Kayak pesantren, rumah tahfiz Quran, di situ semua. Itu rencananya berapa orang? Sekolah. Nah, iya. Sekarang yang tahfiz berapa orang sudah ditampung? Anak santri ada 97. 97 orang. Itu gratis juga. Gratis. Dan alhamdulillah mereka di situ nggak cuma belajar Quran, tapi belajar kitab, gitu. Belajar bahasa Arab. Ada telepon kita terima ya. Karena orang terkagum-kagum mendengarkan cerita dari Adit. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Halo. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ini Cik Dullah ya. Ya betul. Dengan siapa Pak? Di mana? Dari Suarso ini di Kenten. Suharso. Selamat datang Bapak. Ini Pak, malam ini ada 2 orang yang hebat Pak, yang diantaranya ada Adit Prayoga dari Jakarta, yang mungkin Bapak pernah nonton di beberapa tayangan TV dan juga YouTube ya, yang punya rumah makan gratis. Mm. Bagaimana pertanyaan Pak? Ini saya minta doa aja sama itu. Minta doa? Untuk kita berdua tuh ya. Ya. Kita doa berdua ya, mudah-mudahan saya bisa seperti mereka itu kan, seperti Iya. studio itu. Ya, Bapak sudah mengawali juga seperti mereka. Ya makanya saya minta doa ini. Oke, siapa nama Bapak? Ya Suharso. Nama Suharso. Bapak Iya. Suharso bin ya Pak? Ya, Binnya siapa? Bin ya. Hmm. Bin Pak Wiro Prasojo. Ya, nanti dalam hati oleh Adit akan mendoakan ini lagi Iya. berdiam sedikit ya, biar bisa Bapak menjadi menginspirasi ya, atau juga mencontoh dari Adit ya Pak ya. Iya, iya. Ya, makasih Bapak ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang-orang yang berniat seperti itu, nah mungkin ya akan mendapatkan kekuatan dari inspirasi yang teman-teman lainnya yang seperti Adit ini. Benar Adit? Mungkin ini makanya Iya, iya. mungkin kita harus minta tips dari ini Bang Adit itu. Mana bisa bikin rumah makan gratis itu. Kalau dari pendengar ini dari inspirasi pengen bikin di Palembang pula. Benar. Pendengar ini sebenarnya sering nelpon gitu, tapi kalau Adit udah bercerita mereka pengen sampai selesai mano tadi. Iya. Silakan Adit. Ya, jadi konsep mendirikan rumah makan gratis ini ada SOP ya. Bukan hanya karena banyak duit, banyak harta, tahu-tahu mau langsung buka aja. Harus belajar dulu. Jadi kuncinya itu ada pada diri kita dulu. Kita harus belajar sabar. Ya. Menjadi orang yang sabar. Yang kedua, syukur. Mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ini kita syukuri. Dan juga ikhlas. Ya. Ikhlas dalam segala hal yang telah kita lakukan. Kita harus ikhlas. Nah, baru kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Jangan dulu kita langsung menyiapkan tempat, ini meja-mejanya, tempat-tempatnya, perlengkapannya, atau yang sudah punya rumah makan tiba-tiba mau langsung buka rumah makan gratis misalkan. Dia punya uang kan. Nah, dia harus belajar sabar dulu. Ya. Karena nggak semua orang yang bisa istiqomah. Betul. Banyak yang langsung buka tapi tahu-tahu nggak jalan. 2 bulan, 3 bulan hilang semangat, ya banyak pengeluaran. Setiap hari itu ngeluarin duit. Satu cabang rumah makan gratis itu setiap hari belanja itu minimal 2 juta. Ada juga yang mau cari nama. Itu kebanyakan dicari nama biar terkenal. Pencalekan ini kan. Cari suara ya. Oke. Nah, jadi yang kita harapkan ini ridho Allah. Kita itu mencari pahala. Ya. Jadi kita harus istiqomah. Betul. Allah tuh senang dengan amalan yang meskipun amalannya tuh ringan, kecil, sedikit, tapi dilakukan secara rutin. Misalkan contoh orang sholat tahajud tuh, Masya Allah tiap hari dia sholat tahajud. Nah, Tapi Adit ini dari awal cerita ngomong dari yang dikit dulu, tidak banyak. Yang Mungkin sedikit 20 bungkus, 50 bungkus. Asal ikhlas, benar nggak? asalkan kita sabar, Sabar. syukur, ikhlas, Allah akan menaikkan lagi level kita. Allah akan menambahkan lagi rezeki kita. Yang tadinya kita hanya mampu 20, 30, 50, nanti Allah akan berikan kemampuan 100, 200, 300, terus sampai 1000, 2000, 3000. Nah, seperti itu. Ada level-levelnya. Benar ya? Nah, dan Allah yang maha kaya. Bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh zat yang maha kaya. Oke. Allah itu maha kaya. Jadi kita tidak boleh mengeluh-ngeluh. Banyak orang yang WA ke saya ya, yang kirim pesan ke saya WA, curhat ya gitu. Dia bilang minta solusi. Dia ini dapat ujian yang dia rasa ujian itu di luar batas kemampuannya dia. Dari bujangan sampai nikah sampai punya anak, utangnya tidak lunas-lunas. Saya kasih gini saran ya. Coba ujian yang kita
dapat dari Allah, kita bandingkan dengan ujian anak kecil aja lah. Nggak usah lah ujian orang dewasa. Iya. Ya. Ada orang sampai mau bunuh diri loh. Ketemu sama saya tuh dia mau bunuh diri, bawa gunting dia. Astagfirullahaladzim. Jangan Pak, saya bilang. Nanti dulu. Coba jangan mati dulu, saya bilang. Dengerin dulu nih. Saya punya anak kecil, saya mau bandingin ujian Bapak dengan anak kecil yang saya bawa ini. Ya udah, dia dengerin nih. Anak kecil ini namanya Fauzi. Fauzi ini tadinya hidupnya bahagia dengan orang tuanya. Iya. Dia punya keluarga, orang tua, adik, kakak, dia punya. Dia punya keluarga, dia punya harta, orang tuanya punya harta, punya pekerjaan. Nah, seketika, sekejap Allah mengambil semuanya. Hartanya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, ibunya, semuanya meninggal. Hartanya habis. Dia anak yatim piatu dan dia ditinggal begitu saja. Ibu bapaknya kecelakaan. Ada mobil truk ngebut, nabrak pas lagi naik motor, nabrak. Nah, meninggal semua. Tinggallah seorang anak yatim piatu. Mana ujian yang lebih berat, saya bilang. Ini sekejap loh, langsung hilang semuanya. Kehilangan orang tua. Nah, sekarang dia ikut saya. Ikut tinggal sama saya sampai sekarang. Ada lagi nih saya bawa ke Palembang ini. Ada lagi. Ini ada santri baru. Karena dia pinter, istiqomah, saya lihat. Namanya Rehan. Dari sejak usia 2 tahun dia ditinggal sama bapaknya. Dan ibunya sakit. Ibunya sakit, nggak bisa nyari duit. Rehan sering kelaparan. Tapi dia nggak ngeluh, diam aja. Ma lapar. Rehan ini warga Bandung, orang Bandung. Ibunya nonton TV, nonton YouTube itu kenal saya, tahu saya, akhirnya minjem HP tetangga, nelpon. Saya tanggepin, iya kenapa Bu? Mas Adit, saya mau sedikit cerita. Iya boleh. Suami saya nih meninggal sudah lama. Saya nih janda, saya sakit-sakitan, saya mau nitip anak saya. Katanya, ya Allah, langsung saya jemput, saya bawa. Ini anak Bu, jadi anak saya bilang. Ibu, saya bantu semampu saya dan anak ini insya Allah akan saya sekolahin. Sudah berapa bulan tahun ikut? Ini baru sebulan. Okay. Ini saya bawa ke Palembang dia. Karena saya khawatir kan, jadi saya sayang banget sama dia. Karena sudah dianggap anak tadi ya. Saya sudah anggap anak saya betul. gitu. Nah, dan saya tuh sering ketemu dengan yang orang-orang jauh lebih susah tuh sering. Jadi yang nak bunuh diri udah jadi tadi. Udah jadi. Dia membandingkan ujian dia dengan ujian anak kecil aja saya bilang. Enggak usah ada lagi yang besar ada. Lebih besar lagi asal ujiannya. Kita bisa mensiasati dan mengantisipasi apa yang kita lakukan itu ya. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Yang maha memberikan solusi hanya Allah. Berdoa. Ketika kita dapat ujian, jangan kita meninggalkan Allah. Jangan lari dari Allah. Nah saya tuh sering ya, nonton TV aja saya sering. Oh kok ini ada orang dapat ujian, tiba-tiba dia lari dari Allah, dia lepas jilbabnya, dia malah ke tempat maksiat, dia dekat dengan orang-orang ahli maksiat. Astagfirullahaladzim. Oke. Makin besar ujiannya. Iya. Coba kalau dia ke masjid, dia ambil wudhu, sholat, berdoa, istighfar, bermuhasabah. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Pasti Allah ada perubahan. Akan kasih jalan. Walaupun itu perlahan-lahan ya, seperti yang dialami oleh Adit. Dan efeknya luar biasa sekali kan, karena perlahan-lahan yang tidak dikasih instan, tapi dia tetap melaksanakan apa yang dalam pemikirannya Allah itu baik. Dan ia akan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu menyebar ke orang lain. Karena ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita tuh nggak cuma sabar, tapi kita juga bersyukur. Karena ujian itu akan mengangkat derajat kita. Betul. Cara Allah mengangkat derajat kita dengan cara kita diuji. Oke. Di level 1 kita selesai, alhamdulillah, berhasil melewati tantangan level 1, level 2, level 3. Sama kayak sekolah kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus. Tapi sebenarnya banyak aja sih kita nak ini Mas Haji sih kita nak ngobrol dengan si Adit ini, Cik Adit ini. Tapi karena keterbatasan waktu, kita kaget kapan-kapan kalau Palembang lagi kita undang lagi ngobrol-ngobrol atau boleh. Nanti masih kalau ada kesempatan masih di Palembang kita ajak lagi ngobrol-ngobrol. Lama aku di Palembang nih. Masya Allah. Iyalah, dulu galau-galau tadi sudah kita ngobrol bersama Aditya Prayoga dan di sampingnya ada Mas Hajis yang ngefans sama beliau dan mencoba untuk juga menjadi orang baik yang orang baik itu sebenarnya bukan diri kita ngatur ke, tapi wong lain. Itu yang pastinya ya. Dan sedikit mungkin ada 1 detik atau satu menit ya untuk pesan ke pendengar motivasi. Motivasi. Ya.
Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Ada amalan yang sangat luar biasa yang Allah cintai, yaitu menanamkan suatu kebahagiaan di dalam hati seseorang. Kita punya orang tua, kita bahagiakan orang tua kita. Tanamkan kebahagiaan itu di dalam hati orang tua kita. Kita punya kenalan anak yatim, kita bahagiakan anak yatim itu. Tanamkan kebahagiaan di dalam hati anak yatim itu. Ada saudara-saudara kita yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita, maka kita jangan pernah mengeluhkan kesusahan kita, apalagi sampai disebar ke media sosial. Jangan dulu. Berdoa dulu sama Allah, minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Demi Allah, saya juga merasakan apa yang ayah, bunda, abang, kakak ini rasakan. Kesusahannya, kesulitannya ekonomi. Bahkan saya pernah sakit. Saya punya bapak matanya buta, nggak bisa lihat. Dengan sabar, di situ kita banyak dapat ilmu dan pembelajaran. Akhirnya kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersenyum. Kita dikasih oleh Allah rezeki yang berlebih sampai kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Iya. Dan pesan saya, lakukan perbuatan dengan ucapan kita disesuaikan. Jadilah orang yang jujur dan amanah. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan ikhlas akan menjadi amal soleh. Insya Allah. Ya, terima kasih Aditya Prayoga yang tidak galak disebutkan Ustadz, karena beliau hanya memotivasi dan menginspirasi, dan ilmunya luar biasa sekali. Ikhlas apa tadi katanya? Sabar, syukur, ikhlas. Ya. Jadi terima kasih, dan lain waktu kita bisa ketemu lagi, insyaallah, mudah-mudahan dengan memberikan inspirasi lainnya ya. Benar tak Ajis ya? Iya. Ya. Assalamualaikum Aditya dan juga Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galau-galau kita sudah pelai program obrolan budaya, dan bertemu lagi di obrolan budaya lainnya, dan tentunya kita lanjutkan sampai dengan selesai di Sriwijaya Malam pada malam hari ini untuk program-program acara selanjutnya.